Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B6 dari kelas 3B dan Praktek Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan merepresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu terkait pengendalian web video player dengan hand gesture recognition berbasis media web secara real time. Nah, untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada saya, Mahardika Pratama, dengan NIM akhir 044. Kemudian ada Muhammad Fatur Rabbani dengan NIM akhir 045 dan ada Reza Maulana Aziz dengan NIM akhir 057. Next. Nah, di sini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tujuan penelitian, metode penelitian, kemudian ada algoritma dan metode. Yang kelima ada evaluasi. Yang keenam ada batasan dan keterangan, dan yang terakhir ada syarat pengembangan. Oke, langsung saja yang pertama ada pendahuluan. Nah, dari proyek kami ini, untuk pendahuluannya itu adalah selama ada keterbatasan perangkat input fisik itu, seperti keyboard atau mouse. Nah, lalu apa sih ya keterbatasan perangkat input fisik ini? Next. Nah, yang pertama untuk keyboard dan mouse itu kan butuh biaya ya untuk membeli perangkat inputnya. Nah, kemudian yang kedua untuk keyboard atau mouse sendiri itu tidak bisa digunakan saat tangan tidak steril gitu. Nah, ini tuh juga jadi keterbatasan perangkat input fisik gitu. Kemudian yang ketiga kadang mudah rusak gitu untuk keyboard dan mouse tuh. Nah, next. Nah, selain keterbatasan perangkat fisik, penerapan command control interaksi juga sudah cukup populer gitu, terutama di bidang hand gesture recognition. Nah, yang pertama contohnya ada penerapan hand gesture recognition itu di game. Nah, untuk di bidang ini cukup populer gitu. Kemudian yang kedua tuh ada di bidang presentasi gitu. Nah, hand gesture recognition juga sudah diterapkan pada bidang presentasi gitu untuk pengendalian PPT. Dan selain itu juga hand gesture recognition juga sudah cukup populer gitu di penerapannya tuh di smart device, baik itu smart box, smart TV dan sebagainya. Nah, kemudian next. Nah, akan tetapi untuk pengendalian web video player dengan hand gesture recognition itu belum ada gitu, atau emang belum ada gitu. Saya mencari-cari jurnal juga toko kami untuk penerapannya sendiri belum ada dua video player ini. Nah, makanya itu menjadi latar belakang kami untuk penelitian kali ini. Next. Nah, kemudian yang kedua tuh ada tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian yang pertama kami ingin mengembangkan hand gesture recognition ini untuk web video player gitu. Nah, selain itu kami juga ingin mengeksplorasi untuk penerapannya itu misalkan seperti di konferensi atau pagelaran gitu, mau itu pagelaran wayang atau pagelaran tari gitu. Nah, kami juga ingin mengeksplorasi gitu bahwa ternyata hand gesture untuk proyek aplikasi kami juga bisa diterapkan di acara-acara besar seperti pagelaran atau konferensi. Boleh next. Nah, selain itu untuk tujuan penelitian kedua, kami juga ingin mengevaluasi gitu dari media praktis sendiri. Nah, baik itu dari jarak, misalkan untuk kami akan menguji untuk jarak dekat, jarak menengah, dan juga jarak jauh. Kemudian kami juga ingin mengevaluasi untuk keadaan lingkungan, yaitu gelap atau di keadaan gelap atau kondisi terang. Nah, itu merupakan tujuan penelitian dari kami. Next. Nah, selanjutnya di sini ada alur kerja gitu. Nah, untuk alur kerja sendiri yang pertama itu ini tuh akan dimulai dengan menyalakan kamera. Nah, kemudian yang kedua itu akan dari kamera tuh dia tuh akan mendapatkan objek tangan. Nah, kemudian dari objek tangan itu akan digambarkan hand landmark gitu. Nah, untuk hand landmark sendiri di media pipe itu ada beberapa indeks. Nah, seperti pada gambar ya, di sini tuh ada 20 indeks yang tersedia untuk hand landmark ini. Nah, kemudian next. Setelah menggambarkan hand landmark, selanjutnya itu akan mengidentifikasi gestur tangan gitu.
Nah, ini tuh akan menggunakan algoritma ya sehingga akan muncul indeks-indeks seperti 01100. Nah, untuk algoritma sendiri nanti akan menjelaskan di bab selanjutnya. Nah, setelah mengidentifikasi gestur tangan, nah sistem itu dengan menggunakan rule base yang sudah didefinisikan, dia tuh akan melakukan aksi berdasarkan gestur tangan yang dibaca gitu. Misalkan untuk yang tadi peace itu atau untuk 5 jari itu tuh akan melakukan play atau pause. Nah, untuk alur kerjanya itu seperti itu. Next. Nah, mungkin kita akan lanjut lagi saja ya ke algoritma dan kode-kode yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fatur Rabbani. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rabbani. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil project website yang telah kami buat. Di sini ada hand tracking dinamik atau hand tracking modul yang berisi modul dari pendeteksian tangan yang kami dapatkan dari Murtaza Hasan dari channel YouTube Murtaza Workshop Robotics and AI dan juga websitenya computervision.zone. Lalu kami juga mendapatkan handscontrol.py. Di sini tuh kami melakukan beberapa banyak modifikasi. Lalu untuk di handscontrol.py di sini terdapat untuk mengendalikan video dan juga untuk mendeteksi gestur dan kontrolnya. Kita ke sini dulu. Untuk mendeteksi gestur dan kontrol, kami membaca si jarinya atau tangannya itu berdasarkan indeksnya. Nah, di sini tuh ada variable fingers berisi array dengan 5 indeks. 5 indeks itu mewakilkan jarinya. Kalau indeks ke 0 berarti itu telunjuk, kalau indeks terakhir berarti itu kelingking, seperti itu. Nah, ini dilakukan pengecekan. Nah, ini contohnya itu untuk yang ini, itu melakukan pengecekan untuk jari jempol. Untuk jari jempol. Nah, kalau misalkan jari jempolnya itu kerangkat, maka nilainya 1. Jika tidak, maka nilainya 0. Begitu pula dengan ini. Seterusnya, ini dilakukan perulangan, dicek apakah indeks ke satunya itu atau fingers dengan indeks ke satunya itu adalah 1, atau misalkan jari telunjuk, maka jika itu terangkat, maka nilainya 1. Jika tidak, maka nilainya 0. Seperti itu. Lalu di sini juga saya melakukan beberapa pengecekan dan juga beberapa pengkategorian. Nah, jika semuanya itu 1 atau semua jaringnya itu 5 ya, muncul ke 5 gitu, maka dia akan menjalankan play or pause video. Nah, jika hanya 2 jari atau misalkan di sini cek 2 jari itu seperti apa. Nah, jari itu jika fingers indeks ke satunya itu adalah 1 dan juga fingers indeks keduanya itu adalah 1. Sehingga di mana jari telunjuk dan jari tengahnya itu adalah nilainya 1 dan jari sisanya itu adalah 0 atau misalkan peace ya seperti itu, maka dia akan menjalankan mute or unmute video. Nah, di sini kita cek kontrol videonya seperti apa. Nah, kontrol video di sini menggunakan Selenium untuk melakukan eksekusi berdasarkan gestur-gestur tangannya seperti itu. Lalu, untuk website yang kami buat menggunakan PHP API. PHP API-nya sederhana seperti ini saja. Lalu yang kedua, di sini ada index.html. Untuk index.html di sini hanya website biasa untuk menampilkan videonya. Lalu di sini juga untuk ada beberapa video yang akan kami tampilkan di websitenya. Ditaruh di folder videos. Baik, kita langsung saja mulai aplikasinya. Pertama, kita menjalankan terlebih dahulu Yupicon main app reload. Nah, di sini untuk menjalankan websitenya menggunakan PHP API. Lalu yang kedua adalah kita menjalankan aplikasinya Python hands control handscontrol.py. Nah, kita jalankan. Nah, handscontrol.py di sini dia itu akan menjalankan websitenya atau membuka websitenya menggunakan Selenium dan juga membuka kamera seperti itu. Nah, di sini emang sedikit agak lama soalnya karena tergantung device-nya juga ya. Baik, di sini websitenya sudah terbuka dan juga di sini nanti akan muncul kameranya. Baik, seperti ini. Nah, untuk video ini sudah kami revisi berdasarkan komentar yang ada, di mana videonya sudah menunjukkan berdasarkan video tarik atau pagelarannya, seperti itu. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, pertama-tama harus ada interaksi langsung dengan usernya. Bisa klik atau apapun. Misalkan kita contoh klik ini aja. Nah, lalu di sini udah bisa digunakan gitu ya. Nah, untuk menggunakannya, misalkan di sini mendeteksi jari ya. Nah, contohnya itu misalkan jari 5, maka dia tuh akan play or pause video. Contohnya seperti ini ya. Kita langsung aja jari 5. Nah, ini langsung videonya mulai. Nah, ini bisa lihat ya, kalau misalkan jari 5 terus-menerus, dia itu akan play or pause ya.
Nah, ini di sini tuh ada delay selama 2 detik seperti itu. Lalu selain play or pause video, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada mute or unmute video dengan menggunakan PIS atau 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Jika hanya jari telunjuk dan jari tengahnya saja yang berdiri, maka akan seperti ini. Nah, bisa lihat ya, di sini ke mute videonya. Coba kita 2 jari lagi. Nah, di sini ke unmute. Seperti itu. Selain itu, kita juga dapat melakukan pengendalian suara dengan untuk mengecilkan atau membesarkan suara. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita membesarkan suara, maka itu dengan jari jempol. Ini karena videonya volumenya full, kita kecilkan. Baik, kita coba besarkan dengan jari telunjuk saja. Nah, di sini ya, volumenya up. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk mengurangi volumenya, bisa menggunakan jari kelingking. Jari kelingking saja. Nah, ini volume down. Seperti itu. Nah, selain itu, di atas juga yang tulisan merah itu ada keterangannya ya. Seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini tuh ada 2 kotak, biru dan merah. Yang dimana kotak biru dan merah ini digunakan ketika ada jari yang terdeteksi dalam kotak tersebut, maka dia itu akan melakukan next atau previous video. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan di sini next ya, kalau di situ kalau misalkan ada jari yang terdeteksi, maka ini akan berganti videonya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk memulai tinggal 5 jari saja, seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan mau kembali ke video selanjutnya, maka ke yang merah. Seperti itu. Ini kembali ke video selanjutnya, kita jalankan. Seperti itu. Mungkin untuk demo, sekian saja dari kami. Terima kasih. Oke, setelah tadi di demo aplikasi oleh Fatur, di sini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi yang kami dapatkan dari sistem yang kami kembangkan. Yang pertama ada pengujian jarak. Untuk jarak dekat sekitar 0,5 meter, bisa dilihat gambarnya juga. Hasil pengujiannya, sistem dapat mendeteksi hampir semua gestur dengan akurasi yang tinggi, respons sistem cepat dan presisi. Lalu untuk pengujian jarak menengahnya, 1,5 meter, akurasi pengenalan gestur sedikit menurun. Sebagian besar gestur masih dapat terdeteksi, tapi lebih lambat saat ada perubahan. Lalu ketika diuji jarak sejauh 3 meter, penurunan akurasinya itu signifikan. Sebagian besar gestur tidak terdeteksi seperti thumbs up, little finger, dan pointer. Lalu di pengujian selanjutnya itu pengujian gelap terang. Ketika pengujian pencahayaannya terang, sistem berfungsi dengan sangat baik. Gestur dikenali dengan akurasi tinggi dan respons sistem cepat. Lalu yang kedua, pengujian diuji di lingkungan gelap. Hasilnya akurasi sistem menurun drastis, beberapa gestur tidak terdeteksi dan pengenalan menjadi lebih lambat. Pencahayaan juga minimal diperlukan. Untuk batasan dan tantangan, yang pertama, aplikasi hanya bisa mendeteksi gestur tangan kanan. Lalu yang kedua, jarak maksimal efisiensi dalam penggunaannya itu adalah sekitar 1,5 meter. Bisa lebih dari itu, tapi pendeteksiannya itu akan kurang. Ketiga, pendeteksian gestur itu bergantung pada kualitas kamera yang digunakan. Yang keempat, aplikasi sangat sensitif dalam membaca gestur tangan. Lalu untuk soal pengembangannya, yang pertama, mengembangkan sistem agar bisa digunakan pada perangkat lain, contohnya mobile, IoT, dan smart TV. Yang kedua, menggunakan kamera atau sensor dengan kualitas lebih tinggi untuk deteksi gestur yang lebih baik di jarak jauh dan lingkungan yang lebih gelap. Yang ketiga, melakukan training dengan gestur-gestur tangan yang lebih kompleks. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.